rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar proposal yang saya hormati Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, yang saya hormati dosen pembimbing dan dosen penguji, dan saya sayangi anak-anak pembahas serta peserta seminar. Langsung saja kepada Sarah Haraha untuk mempresentasikan hasil seminar proposalnya. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah mempersediakan saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dosen pembimbing dan Ibu Ketua Prodi, Ibu penguji dan pembahas, kepada rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti seminar. Saya akan memulai presentasi saya yang berjudul analisis kesalahan berbahasa naskah pidato dalam buku contoh MC dan pidato karya Isa Vidya R. Bisa dilihat di PowerPoint semuanya ya. Ada bab 1 pendahuluan, yang dimana ada latar belakang, bentuk-bentuk penggunaan kesalahan bahasa seperti semantik, sintaksis, fonologi, morfologi, dan wacana pada naskah pidato dalam buku contoh MC dan pidato karya Isa Vidya R. Adanya penggunaan kesalahan bahasa pada tataran semantik, sintaksis, fonologi, morfologi, dan wacana pada naskah pidato dalam buku contoh MC dan pidato karya Isa Vidya R. Kurangnya penguasaan kosakata yang baik dalam penyampaian naskah pidato dalam buku contoh MC dan pidato karya Isa Vidya R. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana penggunaan kesalahan berbahasa meliputi semantik, sintaksis, fonologi, morfologi, dan wacana pada naskah pidato dalam buku contoh MC dan pidato karya Isa Vidya R. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat meluaskan wawasan kebahasaan aspek kesalahan berbahasa, khususnya penulisan naskah pidato pada buku contoh MC dan pidato karya Isa Vidya R. Selanjutnya, bagi peneliti diharapkan dapat memperdalam wawasan dalam pembelajaran bahasa dalam bidang menulis naskah pidato. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah informasi dalam pembelajaran bahasa dan dalam bidang menulis karangan, khususnya pada penulisan naskah contoh, pemandu acara, dan contoh pidato. Bagi mahasiswa, manfaat penelitian bagi mahasiswa khususnya program studi bahasa Indonesia diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait ketentuan penulisan naskah pidato. Sedangkan bagi dosen, diharapkan dosen dapat menyadarkan pentingnya analisis kesalahan berbahasa untuk menambah pengetahuan secara mendalam mengenai kesalahan berbahasa. Selanjutnya,
Selanjutnya bab 2, tinjauan pustakanya. Ada kesalahan berbahasa. Penyimpangan bahasa dalam pemakaian bahasa adalah makna dari kesalahan bahasa. Nisa atau dalam Kurniawati 2020 18 menyatakan bahwa kesalahan bahasa adalah penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan yang menyimpang dari kaidah, sedangkan analisis Nak Sarah, jangan semua Bu. dibaca ya nak. Yang penting-penting aja nak, biar cepat kita ini. Oh, iya bu, baik. Tulisan yang menyimpang dari kaidah, sedangkan analisis kesalahan berbahasa yaitu proses kinerja dalam pembelajaran bahasa untuk mengidentifikasi suatu kesalahan berbahasa. Ada Setiawati DKK menyatakan bahasa yang baik merupakan tujuan setiap negara yang sudah pasti segala sesuatunya sejalan dengan ketentuan. Setiawati DKK juga menjelaskan di 2020 ayat 8 menyatakan bahasa yang baik adalah bahasa yang berpedoman serta berpegang teguh dengan aturan dan prinsip yang ada. Selanjutnya, kesalahan berbahasa tataran morfologi. Kesalahan berbahasa yang dimana Muhammad dalam Nur Rahim 2020 menyatakan bahwa morfologi merupakan cabang ilmu linguistik mengenai bentuk dan perubahan bentuk kata. Kesalahan berbahasa tataran fonologi. Adrianti menyatakan bahwa fonologi merupakan kajian tentang bunyi suatu bahasa tertentu. Kesalahan berbahasa tataran semantik. Wijana menyatakan bahwa semantik merupakan cabang ilmu linguistik dan mengenai penyimpangan arti atau makna dan hubungan kata dari yang seharusnya. Selanjutnya, kesalahan kerangka konseptualnya itu terdiri dari naskah pidato dalam buku contoh MC dan pidato karya Isa Fidiar, analisis kesalahan berbahasa, tataran morfologi, tataran fonologi, tataran semantik, tataran sintaksis, tataran wacana, pembahasan, dan simpulan. Bisa dilihat dalam PowerPoint saya kerangkanya. Selanjutnya, hipotesisnya, analisis kesalahan berbahasa dilihat dari penulisan naskah pidato dalam buku contoh MC dan pidato karya Isa Fidiar yang memiliki kesalahan yang termasuk dalam kesalahan berbahasa, dan ilmu yang diperlukan untuk mengetahui kesalahan tersebut adalah ilmu analisis kesalahan berbahasa. Untuk menganalisis suatu karya yang baik, peneliti harus memahami tentang kesalahan berbahasa terlebih dahulu. Kesalahan berbahasa tidak akan terjadi pada penutur asli, namun juga pada pembelajar asing, namun kesalahan berbahasa didominasi oleh pembelajar bahasa kedua atau asing. Adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut. Lanjut. Bab 3 metodologi penelitian. Lokasi dan waktu pada penelitian ini tidak terlalu mempengaruhi karena penelitian ini berbentuk studi pustaka. Untuk waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan, yaitu Juni sampai November 2021. Selanjutnya, data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data sekundernya, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjung dari sumber pertama. Data penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, tidak dalam bentuk angka. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen ini lebih kepada bagaimana teknik mengumpulkan data. Menurut Suryana, instrumen penelitian ini lebih dikenal dengan teknik pengumpulan data yang bersifat krusial terlebih dalam suatu penelitian lantaran berfokus kepada perolehan data, yang dimana ada 3 poin. Yang pertama, penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu teknik membaca, mewawancara, dan mencatat. Kedua,
peneliti membaca naskah pidato pada buku contoh MC dan pidato karya Isa Fidiar. Yang ketiga, peneliti mencatat data kesalahan berbahasa yang ditemukan dan diakhiri dengan mengelompokkan kesalahan berbahasa. Selanjutnya, contohnya ada daftar pustakanya. Baiklah, sekian dari PowerPoint saya. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih kepada Ananda Siti Sarah. Langsung saja pembahas 1 dan pembahas 2, silakan berikan pertanyaan apa yang mau kalian tanyakan dan kritik dan saran. Silakan. Saya ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Auliana ingin bertanya kepada pemateri. Apa alasan Anda memilih menganalisis kesalahan berbahasa naskah pidato dalam buku contoh MC dan pidato karya Isa Fadila AR ke dalam penelitian proposal Anda? Terima kasih. Ya, dipersilahkan kepada mahasiswa. Terima kasih kepada moderator. Saya akan memberikan saran mengenai proposal yang sudah dibuat. Yang pertama itu ada beberapa kata yang tidak diberi spasi. Contohnya pada halaman 10 pada paragraf 2. Itu banyak sekali kata yang tidak diberi spasi. Selanjutnya pada penulisan huruf kapital dan huruf kecil itu lebih diperhatikan. Dan yang terakhir pada bagian waktu penelitian yang ada pada PowerPoint tidak dibuat tabel. Saya rasa itu saja saran yang dapat saya berikan kepada saudari. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada peserta seminar. Bisa dijawab bahas satunya? Baik. Silakan. Terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah memberikan saya waktu dan tempatnya. Tadi pertanyaan dari pembahas 1, kenapa kan saya mengambil judul ini gitu kan? Karena saya ingin mengangkat cerita dari Isa Fidiar ini gitu untuk dibahas mengenai analisis berbahasanya itu. Dan terima kasih kepada pembahas kedua yang sudah memberikan saya saran dan komentarnya. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun, dan saya terima masukan dan sarannya. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih. Apakah pembahas 1 sudah cukup? Sudah mengerti, Nak? Belum, Bu. Saya kurang jelas, Bu. Kurang jelas.
Oke, silakan langsung dijawab saja peserta seminar. Ya, maksudnya itu kenapa saya mengangkat tema ini gitu kan? Karena menurut saya tuh uh, saya ingin menganalisis saja novel karya Isafidia ini untuk mengenalkannya kepada muda-mudi kepada masyarakat untuk membaca karya novel Isafidia. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Sudah selesai? Nah? Ya, apakah jawabannya sudah cukup pada pembahasan 1? Sudah, Bu, saya coba untuk mengerti, Bu. Baik, terima kasih. Langsung saja kepada dosen penguji, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi sariawan ya, jadi agak mengerti. Baiklah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu lah. Ibu kamu ini tentang analisis kesalahan berbahasa naskah pidato dalam buku contoh MC dan pidato karya Isafidia AR. Nah, dari contoh Ibu mau tanya ini emang kamu ada buku contoh MC dan pidato karya Isa ini? Ada, Bu. Oh, ada. Ya. Dan kamu ini Bu lihat ingin peneliti mantik, didaktik, fonologi, morfologi, itu apa nggak terlalu banyak, Kak? Sedangkan di semantik kan juga banyak bagiannya, di sintaksis juga banyak bagiannya, dan di fonologi juga banyak bagiannya. Jadi supaya orang-orang mengerti apa nak batasan masalahnya itu apa? Coba kamu jelaskan. Maaf, Bu, bagaimana tadi, Bu? Ini nah, Ya. kan kamu akan meneliti semantik, sintaksis, fonologi, morfologi itu. Apa kamu ingin meneliti semua itu di dalam judulmu itu? Tidak, Bu. Tidak. Iya, seperti yang Ibu bilang tadi, itu memang kesalahan saya karena telah memilih banyak metodenya ya, Bu ya. Jadi saya nanti akan coba untuk merevisi ulang proposal saya, Bu. Ini memang harus direvisi, nah, karena ini terlalu banyak yang dirangkum. Pilih salah satu saja yang ingin diteliti, misalkan di semantik atau di sintaksis saja, supaya jangan meluber luas, nak. Dan kamu harus tahu batasan masalah apa yang kamu teliti. Jangan nanti kan banyak pertanyaan-pertanyaan dan kamu lebih banyak lagi diskusi sama dosen pembimbing, nah, supaya tidak terjadi komunikasi juga, panis komunikasi. Dan benar juga yang dikatakan oleh pembahas 2 tadi, itu masih banyak di sini kesalahan yang misalkan tulisannya itu belum bagus, belum titik dan komanya itu tidak tepat, sehingga kalimatnya tidak sampai, tidak ada maksudnya gitu, tidak bermaksud. Jadi ini perlu diperhatikan lagi, anak.
membacanya, huruf-huruf kapitalnya, dan dan waktunya itu memang harus dibuat dalam PPT dan bisa dilihat oleh peserta lainnya. Dan terakhir buat daftar pustaka itu kalau di sana itu diurutkan dari A dulu B, jangan campur di sini A langsung ke K ke E, urutkan ya nak supaya berurutan. Baik Bu, nanti saya akan merevisinya ulang dan akan saya tanyakan kembali kepada dosen pembimbing saya. Baiklah, mungkin sekian itu yang ingin disampaikan. Sama-sama belajar, sama-sama diskusi kita ya nak. Kalau misalnya ada yang perlu ditanya lagi, kita WA Ibu ya nak. Iya Bu, terima kasih atas sarannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dosen penguji. Kepada peserta seminar, apakah sudah dimengerti atau ada yang kurang dimengerti? Silakan dipertanyakan kepada dosen pengujian. Sudah mengerti nak? Sudah Bu. Nanti akan saya tanyakan kembali kepada dosen pembimbing saya untuk merevisi apakah ada revisian tentang proposal saya ini. Iya, baiklah. Terakhir, bisa berikan penutup atau ucapan terima kasih kepada semua yang hadir pada acara ini. Persilahkan. Terima kasih kepada Ibu moderator dan kepada mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir kepada seminar proposal saya ini, dan kepada Ibu dosen pembimbing dan penguji saya yang sudah berkenan hadir. Saya ucapkan terima kasih dan saya akan menerima masukan dan saran yang sudah diberikan kepada saya untuk merevisi ulang kembali proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya sampaikan dan saya akan menutup proposal ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti